Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumi zahirat amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Qurratul Uyun. Sengaja saya urut setiap pertemuannya satu lembar, satu lembar, insya Allah 1 tahun hatam, dengan niatan mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, diabdi sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dituntun dan dibimbing perjalanan hidupnya dunia sampai akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ilmu yang kita baca, kita simak bersama, kita dengarkan, kita pelajari bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna khususnya untuk diri kita sendiri dan manfaat untuk masyarakat lingkungan yang hidup di sekitar kita. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafu sholih bijai Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatik fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah alladzi sanna li ibadi nikah wa nahahum anis sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arab wal ajam al-qail tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Wa ala alihi thayyibin wa ashabi ajma'in wa azwaji ummatil mu'minin wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa ba'du. Segala puja dan pujiannya milik Allah yang telah menganjurkan hambanya untuk nikah dan melarang hambanya berzina. Sholawat salam tercurah untuk Nabi kita Muhammad SAW yang telah bersabda, nikahlah kalian semua wahai umatku dan perbanyaklah membuat keturunan, karena sesungguhnya aku Nabi Muhammad kelak berlomba-lomba banyak-banyakan umat dengan nabi-nabi lain. Aku membanggakan ketika kalian banyak, maka aku bahagia. Wa ala alihi thayyibin wa sahbi ajma'in wa azwajum matil mu'minin wa tabi'in man tabi'in al-misin. Falaman kana nikah, ketika nikah mimma a'zami asbabil iktisam, termasuk paling besarnya faktor penyebab terpeliharanya manusia dari bermaksiat, wa akbari da'in ila ta'affuf, dan merupakan faktor pengajak terbesar untuk melindungi diri, wa tahassun minal auzar wal asam, dan membentengi diri dari berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah, khususnya bagi kaum pria maksiatnya mata, umumnya bagi kaum wanita maksiatnya mulut. Ja'alallahu ta'ala manan ala ibadil mu'minin wa rahmatan wa hisnan minasyaitonir rajim wa ismatan. Allah menjadikan nikah menjadi anugerah besar untuk hambanya yang beriman, menjadi kasih sayang, menjadi pelindung, menjadi benteng dari gangguan setan yang terkutuk. Dulu ketika jomblo masih perjaka, masih perawan ya, rawan mata melihat hal-hal yang haram dilihat. Tapi sesudah nikah baru ada pelampiasan syahwat yang halal, yaitu dengan melihat istrinya, memegang istrinya, mencium istrinya, menyetubuhi istri. Jadi ada syahwat yang dosa, ada syahwat yang pahala. Itu enaknya orang nikah megang saja dapat pahala.
cium apalagi menyetubui, apa pahalanya besar. Inna fi bud'i ahadikum shadaqah, sesungguhnya dalam hubungan intim itu ada pahala sedekahnya. Suami dapat pahalanya sedekah, istri dapat pahalanya sedekah. Jadi orang nikah itu niatan awalnya harus ditoto, harus ditata. Jadi pertama ketika nikah ya niatnya ya menjalankan sunnah Nabi, terus biar dikaruniai anak soleh solihah yang banyak. Jadi ketika melangsungkan akad nikah niatnya dari awal sudah. Kadang orang kan akad nikah niat menjalankan sunnah Rasul saja, tidak diniati ingin punya anak soleh atau punya anak yang soleh. Ketika anaknya nanti durhaka kepada orang tuanya baru bingung. Dari dulu tidak diniati ingin punya anak solihah dan soleh ketika menikah. Jadi mulai awal melangsungkan akad nikah sudah diniati, saya nikah ini karena menjalankan sunnah Rasul biar saya diberi keturunan yang soleh solihah. Setelah aku mati anak-anakku mendoakan aku. Kalau anakku ditakdir mati sebelum aku, maka anakku kelak akan mensyafaatiku di hari kiamat, akan menghadangku di akhirat. Karena semua anak yang mati sebelum orang tuanya itu langsung diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh, dibimbing dan dipimpin oleh Nabi Ibrahim mengistighfarkan kedua orang tuanya di bumi. Jadi kadang ada orang yang anaknya diambil oleh Allah, terutama masih bayi, itu nolongsonya bukan main ya. Kayak tidak terima dengan keputusan Allah. Aslinya itu karena Allah sayang kepada kedua orang tuanya yang masih banyak dosa. Anaknya diambil dulu biar menghadang di akhirat, biar bisa mensyafaati orang tuanya. Ketika anak ditakdir mati sesudah orang tuanya, maka anak itu nanti bisa jadi anak soleh solihah yang mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Untungnya orang nikah di situ. Jadi tujuan inti dari semua perjalanan nikah itu bukan pelampiasan nafsu syahwat yang halal, bukan. Tujuan intinya agar biar punya anak solihah, soleh, biar dapat syafaat dari anak. Itu tujuan orang nikah. Wa kana min ajal lima ulifa fi adabi wa sunnati wa mahabbi mandumatu syekh al-imam al-alim al-allama al-imam Abi Muhammad Sayyidi Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun at-Talidi al-Ihmasi rahimahullah radhiyallahu anhu ta'ala. Termasuk diantara karya terbesar yang menyangkut tentang etika, kesunatan, hal-hal yang dianjurkan dalam nikah adalah kitab karangan Syekh Ibnu Yamun yang kita kenal dengan kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun ini artinya melegahkan hati setelah mata memandang. Qurratul Uyun itu aslinya kedipan mata. Aslinya bukan itu yang dimaksud, tapi ada bahasa majaz isti'arah. Jadi maksud kedipan mata di sini adalah mata memandang kesolehan anak, mata memandang kesolihahan istri, akhirnya hati senang. Ketika mata menyaksikan kebaikan mereka, maka hati bahagia. Jadi Qurratul Uyun dimaknai sesuatu yang dapat melegakan hati setelah mata memandang kebaikan. Itu Qurratul Uyun. Di Qurratul Uyun ini dipersembahkan bukan hanya untuk para jombloan, tapi untuk yang sudah menikah pun, yang dulunya belum sempat ngaji, akhirnya kan bisa menata kehidupannya. Kadang ada orang tidak mau belajar Qurratul Uyun, alasannya saya belum menikah. Ya keliru kayak gitu. Harus sedia payung sebelum hujan. Kita pelajari ilmunya dulu sebelum kita melangsungkan. Nah, gitu. Orang mau wudhu, mau melakukan ibadah wudhu, tapi tidak mau mempelajari ilmu tentang wudhu dulu, ya salah. Akhirnya wudhunya tidak sesuai ajaran syariat yang benar. Orang mau sholat, tapi tidak ngerti rukun-rukunnya sholat gimana, syarat sahnya sholat itu gimana, tiba-tiba langsung sholat aja. Akhirnya sholatnya ngasal, yang penting ingat Allah cukup tanpa gerakan.
Itu juga orang yang mau nikah ya pelajari dulu ilmu-ilmu yang tentang nikah, baru nikah. Hatam Qurratul Uyun langsung kobil itu nikah. Tapi bagi yang sudah terlanjur nikah dulu sebelum belajar Qurratul Uyun, ya sekarang membenahi kehidupannya. Kesalahan saya ini apa saja kepada istri saya, kesalahan saya ini apa saja kepada suami saya, kesalahan saya ini apa saja kepada anak saya, kekurangan saya apa saja, itu baru kita benahi, kita tempel. Setelah kita tahu ilmunya baru kita amalkan. Ternyata menjadi faktor penyebab istri saya tidak solihah gara-gara dosaku sendiri, gara-gara saya kurang perhatian kepada istri. Akhirnya ditambahi perhatiannya, ditambahi kasih sayangnya, ditambahi nafkahnya, nafkah dohir dan nafkah batin. Masa anak uang dikeloni daya harus dipakai kan? Ini very. Kita lanjut. Kitab Qurratul Uyun ini ahbatu an adha'a 'alaiha bi'aunillah syarhan mukhtasaran yahullu al-fadhuha wa yubayyinu ma'aniha min ghairi iktsari mumillin wal ikhtisari mukhillin. Aku senang mengarangnya dengan berkat pertolongan Allah. Aku karang sebuah syarah yang meringkas dan menjabarkan semua lafaz-lafaznya, menjelaskan makna pengertiannya tanpa memperbanyak bosan dan tanpa ringkasan yang merusak. Wa tafi'u bihi insyaallah man huwa qasirun mithli aw huwa ala sakilati wa syakli. Dan semoga kitab Qurratul Uyun ini sangat bermanfaat insyaallah bagi orang-orang yang mempunyai pemahaman ilmu yang dangkal seperti aku atau yang sama sepertiku. Amin. Fasamaitu Qurratul Uyun bi syarhi nadmi Ibnu Yamun wa arju ayyaj'alu minal a'mal allati la yanqati bil maut wa la taqibu sahibaha hasratul faut bi jahin nabiyil amin alaihi afdhalus salat wa azkas salam fi kulli waqtin wa hin. Dan aku sangat berharap kepada Allah agar Allah menjadikan karangan kitab Qurratul Uyun ini menjadi catatan amal ibadah yang tidak pernah terputus pahalanya setelah saya mati, dan sangat bermanfaat kepada yang punya sehingga tidak pernah merasakan penyesalan yang dalam dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ajaran yang dibawa oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam alal bismillah alal basmalah. Pembahasan pertama tentang basmalah. Syahirun muntasirun jiddan, sangat terkenal dan tersebar pembahasannya. Fala nutilu bih, tidak perlu aku panjang lebar menerangkan tentang khasiat fadilah keutamaan basmalah, karena kitab ini bukan menerangkan itu aslinya. Kitab ini menerangkan tentang hal-hal yang terkait dengan nikah dan mengatur rumah tangga. Li'anna liwalibil funun al-ilmiyah ta'alluqan biha, karena umumnya setiap disiplin ilmu, fan-fan ilmu itu pasti ada kolerasi, ada kaitannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kita awali bismillah, perjalanan hidup kita, amalia kita tidak akan berkah. Walidzalik, oleh karena itu afradhan nas bitasnif wal naqtasir ala dzikri hadisin musalsalin waridin fi fadliyat tabarrukan biya. Oleh karena itu ada banyak ulama yang independen yang mengarang secara tersendiri khusus menerangkan tentang fadilah keutamaan bismillah, tapi saya hanya mengutip sebuah hadis musalsal tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim karena aku ingin ngalap berkah dengan bismillah. Fanaqul naqala sahibu miftahil falah anil futuhatil makkiyah hadisan musalsalan biquli kullin min ruwatihi billahil azim laqad haddatsani fulan bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa qala billahil azim laqad haddatsani Abu Bakar As-Siddiq wa qala billahil azim laqad haddatsani Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qala billahil azim laqad haddatsani Jibril wa qala billahil azim laqad haddatsani Israfil wa qala billahil azim laqad qala Allah taala. Hadis musalsal sesuai rantaian urutan perawinya. Perawi pertama bilang
dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, aku diceritai hadis ini oleh seseorang yang silsilah sanadnya sampai sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik berkata, dengan menyebut nama Allah aku diceritai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berkata, dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung aku diceritai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, dengan menyebut nama Allah yang agung aku diceritai hadis ini oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, dengan menyebut nama Allah yang agung aku diceritai oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil berkata, dengan menyebut nama Allah yang agung sungguh aku didawai langsung, difirmani langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bunyi hadis musalsalnya? Ya Israfil, wahai Israfil, biizzati wajudi wa karami, dengan berkat kemuliaanku, kedermawananku, kehormatanku, mangqara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitab marratan wahidatan, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim disambung dengan surat Al-Fatihah satu kali, asyhidu alayya, saksikanlah, asyhidu, bersaksilah engkau wahai semua malaikatnya, malaikatku, ala anni qad ghafartulah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim disambung dengan alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Satu kali baca Al-Fatihah dosanya aku ampuni satu. Wa qabiltu minhul hasanat, aku terima semua amal baiknya, amal ibadahnya. Wa tajawaztu anis sayyi'at, aku maafkan semua kesalahannya. Wala ahriku lisanahu finnar, dan aku tidak akan membakar mulutnya, membakar lidahnya pembaca Al-Fatihah, tidak akan aku bakar mulutnya di api neraka. Wa ujiruhu min adzabil qabri wa adzabin nar wa adzabil qiyamah, dan aku akan selamatkan dia dari siksa kubur, siksa api neraka, siksa di hari kiamat kelak di akhirat nanti. Wa yalqani qoblal anbiya wal auliya ajmain, dan kelak si pembaca Al-Fatihah itu akan bertemu denganku sebelum mereka bertemu dengan para nabi, para wali, dan semua guru-guru dan orang tuanya. Di sebelum bertemu dengan para nabi, para wali, orang yang ahli baca Al-Fatihah lebih dahulu bertemu dengan Allah kelak di surga. Tapi pertemuan orang beriman dengan Allah di surga itu macam-macam, aneka ragam, sebagaimana disebut oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami yang dikutip pendapatnya oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya yaitu Zen. Orang yang masuk surga bertemu dengan Allah itu beda-beda kapasitasnya. Ada yang ketemu dengan Allahnya setiap hari di surga itu. Ada yang ketemu, yaitu kapan? Setiap harinya, setiap sobahan wa masaan, setiap pagi dan sore ketemu Allahnya di surga. Ada yang ketemu Allahnya Jumatan, satu Jumat satu kali, satu pekan satu kali. Ada yang ketemu dengan Allahnya wafisanah marrotan, dalam marrotain, dalam satu tahun ketemu Allahnya 2 kali. Jadi beda-beda. Orang masuk surga ketemu dengan Allah, bisa melihat Allah itu beda-beda. Ada yang bisa lihat Allah sehari 2 kali, ada yang melihat Allahnya, ketemu Allahnya satu Jumat satu kali, satu pekan satu kali. Ada yang ketemu Allahnya 1 tahun 2 kali, kayak Lebaran Idul Adha, Idul Fitri, kayak gitu. Di lebarannya orang surga itu orang yang beriman, yang kelasnya biasa, hanya kelas soleh, tapi tidak sampai aulia ambia, kelasnya bukan wali, ya orang biasa ya. Itu ketemu Allahnya 1 tahun 2 kali. Sampai semua ahli surga itu istaghosu, semuanya istighosa, minta tolong kepada surga dan seluruh kenikmatan surga. Ketika mereka diuji oleh Allah, tidak ditemui oleh Allah, mereka itu rindu, ingin dipertemukan dengan Allah. Begitu juga penghuni neraka.
Mereka mengeluh merintih kesakitan, mengeluh kepada neraka dan semua azab yang ada di neraka. Wahai neraka, berhentikan semenit atau sedetik saja, saya jangan disiksa, sampai gitu. Makanya kita jangan putus asa. Meskipun satu hari kita tobat, kita istighfar sampai 70 kali. Tobatlah kamu meskipun dalam sehari semalam kita 70 kali tobat. Barangkali tobat yang paling akhir itu yang menjadi pamungkas, menjadi husnul khotimah kita. Tapi jangan lupa tiap hari baca istighfar semampu kita. Kanjeng Nabi aja orang yang sudah dapat jaminan mutu, jaminan surga, itu setiap hari baca istighfar, inilah astaghfiru rabbi wa atubu ilaihi fil yaum sab'ina marrah. Sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan dan bertobat kepada Tuhanku dalam sehari semalam itu 70 kali. Nabi itu kelasnya Nabi, orang yang maksum dari dosa, orang yang terjaga dari dosa, orang yang sudah dijamin masuk surga. Itu tiap harinya baca istighfar 70 kali. Kita selaku umatnya kalau bisa lebih, sehari semalam ya paling enggak 100. Ya gitu. Habis sholat fardu kita mungkin 5. Kalau setiap sholat fardu 5 berarti 25 kali istighfarnya. Ditambahi nanti pribadinya 75. Tidak bareng-bareng. Di sehari semalam minimal ya 100 lah, memohon ampunan kepada Allah. Jadi jangan putus asa, meskipun gali lubang tutup lubang, maksiat, tobat, maksiat, tobat. Tapi sambil lalu kita minta bantuan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya biar jadi orang yang bisa tobat nasuha, tobat sesungguhnya. Tanpa bantuanmu saya tidak akan bisa bertobat. Jadi tetap kita berusaha sendiri, terus kita berdoa minta tolong kepada Allah agar diarahkan, diatur, disetir hidupnya oleh Allah. Makanya ada kata-kata la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya yang dapat membantu kita bisa menghindar dari semua maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan yang dapat membantu kita bisa sempat melakoni taat ibadah illa billahil aliyil azim, kecuali sebab ditolong, dibantu, disetir oleh Allah. Tanpa Allah yang nyetir kita tidak bisa menghindar dari maksiat. Tanpa Allah yang bimbing, mengarahkan, kita tidak bisa sempat menjalankan amal ibadah. Termasuk kita tidak bisa sampai ke tempat ini, majelis ilmu ini, tanpa bantuan Allah. Dan jelas yang nyetir hatinya, yang ngontak hatinya, yang mower hatinya itu Allah. Akhirnya kakinya agak berat enteng jalannya, berangkat, ndak motongan tuh. Jadi memang al-jannatu tuwifat bil makari, kalau surga itu memang diliputi hal-hal yang tidak disukai hati, tidak disukai nafsu. Enaknya nafsu ya tidur, enaknya nafsu itu ya ngobrol, ngopi, ngokok. Enaknya nafsu itu laya-laya. Tapi kalau diajak kebaikan, nafsu itu tidak mau. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senang memerintah yang buruk-buruk, ya enggak, yang jelek-jelek. Kalau surga ya sifatnya yang bertentangan dengan nafsu, itu surga. Coba sampean meskipun payah capek nonton orkes, ada biduan yang telanjang, Pak lihat tenar matanya. Karena apa? Setannya tidak menggoda, tambah didukung, tambah ditabur. Mau cari ilmu nggak asik, akhirnya ngantuk dong. Saya ditakut-takuti. Kita lanjut. Waqala Nadim rahimahullah ta'ala, alhamdulillah ala dawam tuna sholatu ma'assalam ala imamir rusli wal anbiya Muhammadin wal al wal abna. Qala ulama rahimahullah ta'ala, yustahabbul bada'a bilhamdi likulli musannifin wa mudarrisin wa khatibin wa khatibin wa mutazawwijin. Sunat mengawali dengan ucapan alhamdulillah, dengan ucapan yang mengandung makna pujian kepada Allah bagi orang yang mengarang kitab, bagi orang yang mengajar kitab, bagi orang yang membaca kitab, bagi orang yang mencari ilmu. Mengawalinya alhamdulillah.
Fatihah sudah mengandung itu. Bagi orang yang khotib membaca khutbah, al-khutbah itu sunatnya alhamdulillah dulu, bukan bismillahirrahmanirrahim. Wa khatibin, dan bagi orang yang melamar, bagi orang yang melamar wanita, ketika habis melamar selesai, alhamdulillah lamaran saya diterima, itu sunat hukumnya. Wa mutazawwijin, bagi orang yang nikah, habis akad nikah selesai, alhamdulillah sudah resmi. Habis hubungan intim, alhamdulillah sudah kelar. Mudah-mudahan spermanya jadi anak yang soleh solihah. Semuanya hal yang sepele. Habis makan pun, habis makan kan sunat baca alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dosanya diampuni habis makan. Barang siapa yang sudah makan baca doa seperti itu, maka dosanya diampuni oleh Allah. Mari tiru, ikuti saya, doa habis makan. Umumnya yang hafalkan doa sebelum makan. Doa sesudah makan jarang dihafalkan sama orang. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. 3 kali biar agak hafal. Nanti kalau masih belum hafal, setel ulang videonya. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini artinya gini, alhamdulillah segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amani hadza, yang telah memberikan makanan saya, makanan ini, yang telah memberikan makanan kepada saya dengan makanan ini, wa razaqanihi, dan yang telah merizkikan saya dengan rizki makanan ini, makanan yang sudah saya makan, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada daya dan kekuatan dariku sendiri, tapi semua dan kekuatan hanyalah milik Allah. Saya bisa mendatangkan makanan karena ditakdir, saya bisa makan karena ditakdir Allah, saya bisa selesai makan karena ditakdir Allah. Jadi orang yang habis makan baca doa ini, dosa yang sudah lalu dan akan datang diampuni oleh Allah, sebagaimana keterangan yang saya baca di kitabnya itu sehabis makan jangan lupa doa ini untuk melebur dosa. Enak hasilnya ajaran Islam kalau kita tahu ya. Kita melebur dosa itu gampang banget. Kita salaman, setiap orang salaman sama Islamnya baca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dosanya yang bersalaman ini diampuni, meskipun yang baca sholawat salah satunya. Jadi jangan lupa setiap salaman baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat kunci pintu masuk surga. Semua orang yang ahli la ilaha illallah ditakdir masuk surga, tapi semua orang yang ahli la ilaha illallah tidak akan bisa membuka pintu surga sebelum baca sholawat seperti barusan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sholawat kunci pintu masuk surga, kuncinya, sholawat kuncinya. Pintu surganya ya la ilaha illallah. Itu sesudah makan, sesudah pakai pakaian. Ketika kita pakai pakaian selesai, sudah dikancingin semua, diseletingin semua, selereki semua, baru kita baca alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Agak mirip dengan doa sesudah makan.
Kalau doa saya sudah makan, alladzi at'amani hadza. Kalau doa ketika pakai pakaian, sehabis pakai pakaian. Kalau ketika mau pakai bismillahirrahmanirrahim. Sesudah pakaian rapi baru alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Mari bareng-bareng. Alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puja dan pujian hanya milik Allah yang telah memberikan pakaian kepada saya dengan pakaian ini tanpa daya dan kekuatan dari saya. Gitu. Kalau misal doanya tidak bahasa Arab gimana? Bisa, itu bisa melebur dosa-dosa kita, dosa yang akan datang dan dosa yang sudah lalu. Enak orang ngerti ajaran Islam. Maka setiap melipat pakaian juga gitu. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Karena pakaian yang dilipat lupa tidak dipikiri, itu setelah ditaruh di almari dipakai setan. Jadi nanti orangnya ketika pakai ya bekasnya setan. Makanya ibadah pasti malas. Pakaian yang sudah dipakai setan pasti ketika dipakai mempengaruhi malasnya hati orang yang pakai. Ibadah malas, maksiat semangat. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bukan santri tekun mencari jodoh. Itu mengawali. Itu kita lanjutkan sampai ke bawah. Setelah ini selesai, tidak usah banyak-banyak ya. Lanjut pelan-pelan. Kalau kebanyakan ilmunya tidak ingat sampai. Yang gampang-gampang itu yang sekiranya bisa diamalkan tiap hari. Wa kana sana 'ala Allah ta'ala kahadiyatil mustashfi qabla mas'alati. Ujian kepada Allah itu sama seperti hadiah, sebuah apresiasi persembahan dari seseorang yang meminta pertolongan sebelum dia meminta. Jadi biasanya kita dikasih sesuatu yang jelas orang yang pernah menolong kita kasih hadiah. Kita diciptakan oleh Allah. Setelah Allah menciptakan baru kita kasih hadiah Allah dengan ucapan alhamdulillah. Roja ayantafi abidzalik fi qadai hajati, dengan harapan agar pujian itu bermanfaat untuk memenuhi hajat kebutuhannya. Wa jumlatul alhamdulillah khabariyatun lafdhan insya'iyatun maknan. Kata-kata alhamdulillah ini kalam berita secara lafaz, tapi kalam non berita secara makna. Maknanya alhamdulillah adalah asana ala Allah ta'ala bil jamilil ikhtiyari ala jihatit ta'zim wa tabjil. Alhamdulillah pengertiannya adalah memuji kepada Allah dengan keindahan, dengan hal yang baik, yang sifatnya bukan karena terpaksa tapi kehendak sendiri, dengan tujuan ta'zim mengagungkan dan tabjil memuliakan. Qala al-Qurtubiyyu ala qouli alaihi salatu wassalam. Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi ini dari kota Cordoba, makanya Qurtuba. Kalau tulisannya Cordoba itu ya tulisan Arabnya ya Qurtuba. Cordoba itu ada di wilayah Spanyol, negara Spanyol. Tadi Spanyol dulu sebelum dijajah oleh Ratu Elizabeth dan Ratu Isabella dari kerajaan Nasrani, kolaborasi atau koalisi dengan kerajaan Majusi. Itu Spanyol zaman dulu sempat jaya Islamnya. Sekarang nama Islam tinggal sejarah saja. Tinggal dikenal sejarah, masjid banyak tidak ada isi orangnya. Tapi sekarang mulai berdatangan Muslim dari negeri seberang, Spanyol mulai banyak Muslimnya. Dulu sempat tidak ada orang Islam, yang sebelumnya Islam pernah jaya. Makanya ulama-ulama pengarang kitab banyak kelahiran sana. Imam Qurtubi kayak pendiri mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal itu kelahiran Spanyol. Pengarang Fathul Mu'in Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, pengarang kitab Alfiyah Muhammad bin Abdullah.
itu kelahiran Spanyol. Jadi Spanyol, Imam Qurtubi ini asli orang Spanyol. Dulu ketika jaya-jayanya Islam di negeri Spanyol, di dinasti Muwahhidun atau dinasti Bani Ahmar, masih keturunan Bani Umayyah kedua. Berdirinya dinasti Bani Umayyah kedua yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, masih keturunan dinasti Bani Umayyah ke-1 yang terletak di kota Damaskus, Yerusalem, Israel. Dulu di sana sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan anak keturunannya sampai keturunan ke-14 mendirikan kerajaan Bani Umayyah ke-1 sampai khalifah paling terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad baru melarikan diri ke negeri Spanyol, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, mendirikan dinasti Bani Umayyah kedua, kerajaan Islam di zaman itu. Imam Qurtubi mengomentari sabda Nabi Muhammad SAW yang berupa Alhamdulillah tamla'ul mizan, Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan amal kelak di akhirat. Ucapan Alhamdulillah yang diucapkan satu kali itu memberikan berat timbangan amal kita. Kapan? Alhamdu pujian, alhamdu adalah as-sana alal mahmud bima lahu min sifatil kamal. Pujian kepada zat yang dipuji, yaitu Allah, dengan semua sifat sempurnanya yang Allah miliki. Faman hamidallaha ta'ala mustahdziran maknal hamdi. Barang siapa yang memuji Allah, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan menghadirkan maknanya alhamdulillah di dalam hati, mulut mengucapkan alhamdulillah, hati betul-betul bersyukur dan memuji kebesaran Allah, betul-betul tulus mengucapin alhamdulillahnya, jujur. Imtala mizanu minal hasanat, baru timbangan amal baiknya kelak berat. Ketika mengucapkan alhamdulillah, mulut dengan hati cocok. Wal makna laukanat ajsaman lama la'adhu. Kalau seandainya alhamdulillah itu berupa timbel, berupa bobot timbangan, niscaya timbelnya antep, berat, memenuhi timbangan amal baiknya. Amal jeleknya kalah. Ketika amal jeleknya kalah, pasti surga. Besok itu amal kita itu ditimbang, berat mana yang baik dengan yang buruk. Ketika yang buruk yang lebih berat, ya neraka. Ketika yang baik yang lebih berat, maka surga. Tapi kalau kita bercermin kepada diri kita sendiri, setiap hari 24 jam kita ngapain saja ya? Kita hitung ibadahnya berapa jam. Anggaplah ibadahnya 1 jam kalau di total, sebab sholat fardunya cuma 5 menit ya. Baca Qur'annya berapa menit, baca sholawatnya berapa menit, pikirannya berapa menit, terus tidurnya berapa jam, setelah itu maksiatnya berapa jam dalam 24 ya. 24 jam ini berapa kalau kita kalkulasi? Jujur tidak jujur, kita pasti mengakui kalau ibadah kita kurang dan sedikit. Di situ perlunya kita baca sholawat kepada Nabi, minta belaan kanjeng Nabi. Karena kalau dilihat dari amal kita ya kurang, biar tetap dibela oleh kanjeng Nabi, makanya kita tetap dianjurkan sunat baca sholawat oleh Allah. Kalau ditaker-taker ya timbangannya, takerannya ya kalah dengan amal buruk. Karena kita lebih sering nganggurnya 24 jam daripada ibadahnya. Baru kalau ibadahnya 14 jam, 10 jamnya yang 5 jam buat maksiat, yang 5 jam buat tidur, yang nganggur. Kita kadang ya kebalikannya kayaknya. Paling yang asli ibadah ini 1 jam itu terlalu full. Kalau dikalkulasi digabung jadi 10 menit, 15 menit ya. 2 menit ini termasuk ibadah, cari ilmu itu ibadah, dihitung ibadah. Jadi jangan dikira ibadah itu hanya sholat, hanya wiritan, terus hanya apa itu baca Quran.
kerja pun bisa ibadah, tidur pun bisa ibadah, asalkan niatan kita benar. Sampean keluar dari rumah pagi-pagi keluar dari pintu sudah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Saya niat bekerja ini untuk menafkahi anak istriku, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu kedua orang tuaku, untuk membantu mertuaku. Nah, kita satu langkahnya dihitung ibadah lah, satu langkah dua langkah. Jadi kerja itu kan, tapi dihitung ibadah karena niatan yang benar. Tidur pun kayak gitu, ketika tidur kita diniati untuk ibadah. Saya tidur dulu biar nanti ngajinya fresh, sehat, nggak ngantuk. Saya tidur dulu biar nanti ibadah saya fresh, kuat, enjoy, relax, santai, nggak payah. Tidurnya dianggap ibadah meskipun tidur 5 jam. Karena orang yang paling aman dari maksiat cuma orang tidur. Orang bangun rawan maksiat, lihat HP, ndelok wong wedok isi kelihatan perempuan wis selesai. Kayak gitu. Paling aman orang tidur dari maksiat. Makanya sayang kalau tidur kita tidak diniati ibadah. Saya tidur dulu biar nanti bisa sholat tahajud. Meskipun nanti ternyata tidak sholat tahajud, baru bangun subuh, kan tidur tetap dianggap ibadah karena tidurnya tujuannya untuk sholat tahajud. Disayang kalau tidak diniati baik. Semua hal yang kita lakukan tiap hari itu diniati baik biar jadi ibadah. Kita makan pun tiap hari, apa tujuan kita makan? Niatannya biar saya nanti kalau sholat tidak lemes, kalau perut saya lapar sholat saya tidak khusyuk, makanya saya makan dulu aja biar sholat saya khusyuk. Tujuan makannya untuk sholat. Saya makan sahur biar besok puasanya kuat. Makan sahur dapat pahala, diangkat ibadah makannya. Kenapa? Untuk puasa makannya, untuk ibadah puasa. Dengan niatan benar, semua hal yang aslinya mubah, yang aslinya boleh, hukumnya jadi ibadah, jadi sunnah. Gara-gara nempel kepada ibadah. Apa di sini dijelaskan? Barang siapa yang membaca alhamdulillah dengan menghadirkan makna kandungannya, maka akan memperberat timbangan amal. Jadi kesimpulannya, la yusabu ala dzikri idza lam yastahdir maknaha walau ijmalan. Semua zikiran, semua wiritan tidak akan ada yang dapat pahala kecuali bila mana menghadirkan maknanya, kecuali bila mana memahami maknanya. Illal Quran wassalat ala nabiyil mukhtar, kecuali baca Quran dan baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baca Quran meskipun tidak ngerti maknanya tetap dapat pahala, karena al-muta'abbad bitilawati, dianggap ibadah oleh Allah dengan dibaca, bukan dipahami maknanya. Apalagi dipahami maknanya tambah ganjarannya besar. Dan kecuali baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baca sholawat meskipun tidak ngerti maknanya sholawat itu apa, padahal maknanya kan tambahan rahmat dan takzim dari Allah untuk Nabi, keselamatan untuk Nabi, maknanya sholawat dan salam. Meskipun kita tidak paham maknanya, kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tanpa paham maknanya kita diganjar, dipahala oleh Allah. Karena apa? Takriman lin Nabi, karena Allah menghormati kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ada dua zikiran tanpa perlu kita paham maknanya langsung didapat pahala, baca Al-Quran dan baca sholawat. Kalau selain dua ini harus menghadirkan maknanya. Oleh karena itu tadi dijelaskan, orang yang baca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan amalnya jika ketika bacanya hati menghadirkan maknanya, hati paham maknanya meskipun secara global, tidak secara perinci. Intinya alhamdulillah yang diucapkan di mulut ini pengertiannya secara hati adalah memuji kebesaran Allah. Paham nih? Itu kesimpulan. Kemudian apa yang saya bahas dan saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk yang mendengarkan, yang menyimak.
al-hadiniyat wa ala kulli tim sholih wa ala kulli man asara pusal bi janabil musallin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila usrar al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.